Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dengan sehat, kuat, dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi berasal dari kata ashabu dan al-kahfi, di mana artinya adalah ashabu berarti penghuni, sedangkan kahfi artinya adalah gua. Berarti Ashabul Kahfi ini merupakan artinya adalah para penghuni gua. Kenapa dikatakan para penghuni gua? Karena mereka jumlahnya ada banyak. Ada yang mengatakan 4, 5 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya. Dan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa Ashabul Kahfi berjumlah 7 orang dan 1 ditambah 1 anjing yang bernama Kitmir. Ashabul Kahfi hidup di Turki, ada yang mengatakan di Syria, yang pada saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi pada zaman raja yang kejam, yaitu Dikianus. Raja Dikianus ini suka memaksakan kehendak keberagamaan rakyatnya. Rakyatnya dipaksa untuk ikut agamanya, untuk ikut kepercayaannya, yaitu menyembah berhala. Kemudian 7 pemuda itu lari dari kejaran tentara suruhan Dikianus untuk menyelamatkan akidahnya ke sebuah gua, mencari perlindungan untuk menyelamatkan keyakinannya, untuk menyelamatkan akidahnya, yaitu akidah tauhid, akidah yang menganggap bahwa Tuhan yang hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 7 pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang menganut milah atau ajaran atau agama dari Nabi Isa. Kemudian sampai di dalam gua yang berada di lereng bukit, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berilah kami dari sisimu, berilah kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami bimbingan yang lurus dalam urusan kami. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna, maka kami tutup telinga mereka. Fadarabna ala adhanihim, maka kami tutup telinga mereka. Artinya kami buat mereka tertidur, tidak mendengar apapun. Fil kahfi, di dalam gua tersebut, sinina adada, selama beberapa tahun lamanya. Mereka tidur di dalam gua yang mereka tempati tersebut selama 309 tahun. Subhanallah. Kita tidur sehari semalam saja, terus menerus secara kontinu, sehari semalam itu sudah sakit semua, sudah tidak mungkin, sudah di luar nalar. Karena menurut medis, menurut kesehatan, tidur yang ideal manusia sehat itu antara 6, 7 sampai 8 jam. Selebihnya dari itu manusia itu sudah sulit untuk tidur. Ini secara normal. Nah,
Untuk Ashabul Kahfi ini tidurnya tidak tanggung-tanggung, 309 tahun. Kenapa? Karena ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi mereka dari kejaran-kejaran musuh di dalam gua tersebut. Gua yang ditinggali oleh Ashabul Kahfi ini sangat luas untuk menjaga agar jasad mereka tidak rusak selama 390 tahun, agar mereka tidak dimakan cacing-cacing tanah, agar tidak dimakan lembabnya tanah di dalam gua. Maka Allah membolak-balikkan, Allah senantiasa membolak-balikkan tubuh mereka terus seperti itu setiap hari. Karena kalau tidak bolak-balik, itu nanti kalau menempel terus ke tanah, lama-kelamaan akan rusak, dimakan rayap dan lain sebagainya, dimakan bakteri dan lain sebagainya. Nah, anehnya lagi, merupakan wujud perlindungan Allah. Andai ada orang melihat mereka, maka mereka akan mengira mereka tidak tidur. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi ini ketujuh-tujuhnya semuanya matanya terbelalak. Tidur tapi matanya itu seperti mata orang bangun, tidak memejamkan mata, tidak terpejam matanya, karena mereka matanya terbuka. Begitu juga dengan anjingnya. Jadi Ashabul Kahfi yang 7 ini berada di dalam guanya sangat luas. Mereka merasa nyaman di sana untuk beristirahat. Kemudian anjingnya berada di mulut gua. Anjing yang bernama Kitmir itu sambil menjulurkan kakinya, menselonjorkan kakinya, dan dan mata anjing tersebut juga terbuka. Tujuannya apa? Seandainya ada orang lewat di gua itu, mereka akan takut, dibuat takut oleh Allah agar mereka tidak diganggu. Jadi dibuat takut. Kenapa? Karena matanya terbelalak, mata anjingnya terbelalak, mata Ashabul Kahfinya yang pemuda yang 7 itu juga terbelalak. Ketika mereka terbangun selama 309 tahun mereka tidur, kemudian ketika mereka terbangun, mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya satu sama lain, berapa lama mereka tertidur? Ngomong-ngomong, berapa lama kita ini tertidur? Kita ini sudah berapa lama di sini? Mereka ada yang mengira paling juga sehari, ada yang mengira paling juga setengah hari. Kayaknya ini baru setengah hari deh kita di sini, atau paling baru sehari. Mereka ini mengira cuma sehari. Kenapa? Karena mereka masuk ke dalam gua itu pada waktu pagi. Pada waktu pagi mereka masuk gua, kemudian tertidur. Pada waktu bangun mereka itu pada waktu sore. Jadi mereka mengira mereka itu cuma tidur selama kurang lebih 10 atau berapa jam lah, dari pagi sampai sore itu mungkin 12 jam lah. Mereka mengira seperti itu. Padahal mereka telah tertidur selama 309 tahun. Subhanallah. Salah satu di antara mereka menyuruh, karena sudah tidur selama 309 tahun, lapar mereka itu. Salah satu di antara mereka menyuruh agar pergi ke kota untuk kembali membeli makanan dengan penyamaran yang hati-hati. Coba kalian pergi ke kota, ada salah satu di antara kita ini yang pergi ke kota. Oke, satu si A digawani duit, mereka pergi. Tapi hati-hati loh ya, hati-hati kok sampe ketemu pasukan, ojo diceritakno kalau kita itu sedang ada di gua sini. Terus kamu juga hati-hati, nanti kamu kalau ketangkep kamu bisa dibunuh kalau tidak mau mengikuti agama mereka. Jadi mereka itu uangnya dibawa ke kota, mencari makanan ke kota. Sampainya di pasar, sesampai di kota, pemuda tersebut bingung. Pemuda yang mencari makanan tadi bingung, loh kok bisa begini kotanya? Apa saya nggak kesasar? Kok sudah berbeda sekali? Bangunan-bangunan sudah bertambah tinggi selama 300 tahun. Tentunya sebuah kota ditinggal 300 tahun, ini luar biasa perkembangannya. Kita lihat di daerah kita saja, 10 tahun kita masih kecil kelas 6, sekarang kalian kelas 6, nanti kalian
sudah menikah, berapa tahun kemudian kalian menikah dan bekerja, itu suasananya sudah berbeda. Tempat kalian sudah padat dan lain sebagainya. Apalagi ini kota, dan 309 tahun ditinggal sama mereka. Maka mereka heran, gedung-gedung menjulang tinggi. Mungkin ilustrasinya seperti itu. Gedung-gedung menjulang tinggi, manusianya sudah modern, sudah tidak sama dengan 309 tahun yang lalu. Luar biasa. Kemudian penjual makanan bingung ketika mereka membeli makanan. Mereka pakai uang yang mereka bawa. Uangnya itu uang apa ya? Uangnya tidak sama. Mata uangnya tidak sama. Uangnya itu uang perak. Dibawanya ke pasar, dibuat beli makanan, roti lah istilahnya. Kemudian mereka bingung, loh, ini uang apa ini? Ternyata ditelisik, punya telisik, mungkin di gambar uangnya itu ada tahun atau gimana, atau ada lambang kaisarnya atau gimana. Dilihat, loh, ini uang ini sudah nggak laku sekarang. Uang ini adalah uang pada masa telisik, punya telisik ketemu pada masa Kaisar Dikianus, Raja Dikianus. Padahal sekarang sudah 309 tahun sudah berlalu. Maka oleh disampaikan iki gitu. Mereka heran semua. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bercerita bahwa sekarang ini rajanya sudah bukan Dikianus. Raja Dikianus itu memang dolim, sudah hilang, sudah. Nah sekarang rajanya sudah berganti, Raja Sifulan misalkan, Raja A sudah ganti, bukan Dikianus lagi gitu. Anak-anak, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah teladan Ashabul Kahfi ini? Yang pertama, apapun itu, bila Allah berkehendak, apapun akan terjadi. Sesulit apapun berdasarkan nalar kita, sehebat apa ya istilahnya, seluar biasa apapun, tidak bisa diterima oleh akal dan nalar orang sehat. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka akan terjadi. Termasuk seperti kisah Ashabul Kahfi ini. Kemudian yang kedua, sikap teguh pendirian yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari pelajaran Ashabul Kahfi ini adalah begitu menakjubkan para pemuda ini dalam mempertahankan akidah mereka, dalam mempertahankan, memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar, sehingga mereka dilindungi Allah dan segala urusan mereka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sikap teguh pendirian yang harus kita tiru, yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, yang terakhir adalah belajar kesabaran. Mampukah kita mengisolasi diri atau dikarantina di dalam gua yang sunyi di atas bukit untuk mempertahankan sesuatu, untuk menyelamatkan diri kita? Mampu? Apalagi kalau kita korelasikan, kita hubungkan dengan fenomena kejadian COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita. Kita 2 minggu saja, hampir 3 minggu saja, kita diisolasi dalam rumah, work from home. Kita disuruh bekerja dari rumah, kita disuruh belajar dari rumah. Kita sudah tidak betah, kita sudah mengeluh. Padahal di rumah kita ada makanan-makanan tersedia, di rumah kita fasilitasnya lengkap, ada televisi. Padahal di genggaman kita tersedia handphone. Kita tinggal ngechat, kita tinggal nge-call keluarga kita, teman kita yang kita rindui. Tapi ini bagi kita sangat membosankan. Ini bagi kita sangat tidak menyenangkan. Nah, kita harus belajar dari Ashabul Kahfi. Ini adalah manusia pilihan, manusia yang hanya menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menolong orang-orang tersebut.
Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.